Sebulan menjalani penahanan di Lapas Khusus Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Amar Zoni akhirnya mengungkapkan perasaan rindunya kepada Erumi dan Amala Putih, dua anaknya yang berada dalam pengasuhan mantan istri Iris Bella. Saat ini engkau ada di sini. Cuma dia kan rindu sama anaknya. Ya terputus lah kan, karena aksesnya kan nggak mudah. Pengacara aja aju permohonan dulu. Bila suatu saat kau dengar. Sejak menjalani penahanan kasus narkoba yang ketiga kali pada Desember 2023 hingga dipindah ke Lapas Nusa Kambangan karena didakwa mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, Amar Zoni kesulitan berkomunikasi apalagi bertemu dengan dua anaknya. Selain memendam rasa rindu, Amar juga khawatir anak-anaknya lupa pada dirinya selaku ayah kandung lantaran mereka telah memiliki ayah sambung. Amar pun khawatir Erumi dan Amala tak mau menerima dirinya lagi lantaran label narapidana dari Nusa Kambangan yang melekat pada aktor berusia 32 tahun itu. Kegelisahan itu diungkapkan Amar kepada keluarga dan kekasihnya Camelia saat mereka bertatap muka secara virtual seusai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis kemarin. Dan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh, ya kan? Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahu juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga. Balik lagi itu belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia, gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, minta komunikasi itu masih untuk urusan adik, bukan di ranah saya. Selain takut dilupakan dua anaknya, Amar Zoni juga khawatir ditinggalkan sang kekasih Camelia. Bak kisah drama romantis, Amar menunjukkan senyum bahagianya. Bisa kembali melihat dan berkomunikasi dengan Camelia, walaupun secara virtual. Aku baik-baik aja. Apa lagi? Kamu dia masih Bu terus ditemenin ya? Iya, dokter itu selalu bareng. Dokter itu kemana-mana selalu bareng dengan saya. Ibu dan dia untuk bicara dengan saya selalu. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga jaga dokter, kan juga ketemu papanya juga. Pada komunikasi virtual itu, Amar mengisyaratkan dirinya takut kehilangan Camelia dan berharap bisa sesering mungkin melakukan video call dengan sang kekasih. Aku nggak kemana-mana, aku di sini, tetap masih di sini. Iya. Jadi juga sama om dokter gimana, masih setia apa segala macam. Aku di sini, tante tetap di sini, Iya lah, kamu aku percaya kalau kamu pasti kamu pasti nggak kemana-mana. Iya, mungkin takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun, emang coba lihat teman-temannya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itulah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin, enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini, nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana. Bisa dibilang Amar sudah tergantung kepada Camelia. Dan beruntungnya Camelia masih setia menjadi kekasih dan mau membantu Amar yang tengah berada dalam masa terpuruk. Amar itu ada di dalam suatu PT perusahaan itu. Jadi jatahnya Bang Amar itu nggak aku kasih ke adik-adiknya, tapi aku pegang, aku yang mengurus Bang Amar. Cewek itu kan lebih cekatan gitu loh kalau urus gitu. Jadi Bang Amar lebih ke bukan nggak percaya sama adik-adiknya, karena adik-adik juga cowok itu beda sama cewek lah. Jadi aku juga nggak yang hitung-hitungan kayak Amar juga, uangku tinggal berapa, enggak. Jadi jatahnya Amar dia, aku mau itu nanti lebih atau ada lebihnya atau kurangnya aku yang nambahin, udah nggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Kita udah dewasa gitu loh, jadi nggak ada yang kayak gitu. Tapi istilahnya pendapatannya Amar itu semua masuk ke aku. Nggak ada, orang tua belum ngomong apa-apa, cuman orang tua belum ngomong sampai sejauh mau nikah segala macam, enggak. Cuman orang tua tuh pas kejadian kayak gini cuma bicara kalau Bang Amar bener bela sampai
selesai. Kalau Bang Amar nggak benar, ya kamu nggak usah bela dia, serahkan semuanya pada hukum Indonesia gitu. Udah gitu aja pesan. izinkan diriku. Gara-gara terjerat perkara peredaran narkoba dan digelandang ke Nusa Kambangan, rencana pernikahan Amar dan Camelia di awal tahun 2026 jadi berantakan. Meski demikian, Amar optimis dirinya terlepas dari perkara peredaran narkoba di rutan, sehingga tahun depan dapat bebas dan bisa mewujudkan rencananya menikahi Camelia. Kan ku jaga Bukan berharap ya, namanya kita dewasa, kan berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi, apalagi kita pernah gagal gitu. Bukan di sini konteksnya bukan berharap, tapi kita sudah dewasa berkomitmen pasti tujuannya ke situ. Kehidupan Amar Zoni di lapas Nusa Kambangan yang serba terbatas dalam beraktivitas hingga membuatnya rindu kepada anak. Berbanding terbalik dengan kehidupan mantan istrinya Iris Bella alias Ibel. Bersama suaminya Haldi Sabri, Ibel mengajak anak-anaknya liburan ke Semarang, Jawa Tengah. Erumi dan Amala terlihat senang berlibur ke Semarang menaiki sebuah bus yang memiliki fasilitas wah. Oh ini sih enak banget, dan sini juga udah ada kamar mandinya lagi. Ini Masya Allah busnya nyaman banget sih, nggak berasa kalau harus nanti perjalanan jauh berjam-jam. Anak-anak yang pinter ya, bahagia ya, bersyukur kita dapat busnya bagus banget. Di kota Semarang, Ibel dan Haldi memanjakan Erumi dan Amala dengan membawa mereka ke taman bermain yang menyajikan berbagai wahana permainan. Ibel dan Haldi pun ikut larut main bersama Erumi dan Amala. Erumi dan Amala sangat menikmati wahana permainan yang membuat mereka happy. Saking menikmatinya, dua bocah itu sampai tidak mau diajak pulang.